Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hadiansyah dengan NIM 2315111084 dari kelas 2 D32C akan mempresentasikan ulang tentang tugas besar komputer grafik. Untuk sumber inspirasinya, saya mengambil karakter si Marin dari anime Eurocamp untuk karakternya seperti ini. Dan untuk backgroundnya saya ambil yang seperti ini. Dan untuk gunungannya seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan basic pada motif 2D ya. Karena pada revisi disuruh jangan menggunakan warna dalam motif 2D ini. Jadi di sini ada 3 kelas. Ada kelas Simarin yaitu sebagai karakter, ada kelas background dan kelas gunungan. Untuk kelas Simarin sendiri terdapat body, leg, face, eyes dan hair atau rambut. Jadi dalam badan ini sendiri saya menggunakan ellipse, menggunakan lingkaran. Untuk kaki juga menggunakan ellipse dan lingkaran. Untuk wajah menggunakan ellipse. Untuk mata ini menggunakan line with color yang menggunakan algoritma Bresenham. Dan untuk draw bezier ini menggunakan bezier. Untuk lingkaran ini seperti biasa. Untuk lingkaran sama bezier with color. Untuk kelas background, jadi ada beberapa metode yaitu draw leg, draw cloud, mountain, ground, bucket, camp, and campfire, sama draw untuk memanggil semua sekaligus. Dalam leg sendiri ini menggunakan persegi panjang biasa. Untuk cloud itu menggunakan ellipse yang telah dibikin sebelumnya. Untuk mountain ini menggunakan bezier agar dia bisa melengkung. Untuk tanahnya menggunakan persegi panjang. Untuk ember menggunakan trapesium siku. Untuk tenda atau camp itu menggunakan segitiga. Untuk campfire atau api unggun itu menggunakan persegi panjang miring. Persegi panjang miring ini merupakan fungsi persegi panjang yang telah dimodifikasi agar saya bisa mengatur derajatnya. Untuk lingkaran seperti biasa. Untuk kelas gunungan ini, saya menggunakan persegi panjang miring yang tadi. Segitiga tanpa alas ini merupakan fungsi modifikasi segitiga yang dimana tidak ada alasnya. Untuk draw arc ini fungsi yang dibikin untuk menggambar lingkaran, tetapi kita bisa memulai garisan dari mana. Jadi misalnya garisan dari dari derajat 90 sampai 180, berarti nanti ada garis di antara itu. Langsung saja kita demokan. Nah, jadi backgroundnya saya menggunakan warna abu-abu agar terlihat garis-garisnya. Jadi ini ellipse. Ini adalah awan, ellipse juga. Ini gunung, ini adalah bezier. Garis-garis lurus ini adalah persegi panjang. Jadi persegi panjang ada 1, persegi panjang 2, sama persegi panjang 3. Untuk embernya itu trapesium siku-siku. Untuk badannya ini kaki menggunakan lingkaran, ellipse, lingkaran, ellipse. Ini garis yang menggunakan algoritma Bresenham. Ini garis bezier. Ini ellipse lingkaran. Ini ellipse. Ini itu bezier dan ini lingkaran. Untuk persegi panjang miring yang saya modifikasi, ini api di dalam api unggun itu menggunakan lingkaran. Ini persegi panjang miring. Ini segitiga tanpa alas. Ini fungsi draw arc tadi. Dan ini adalah segitiga. Langsung saja masuk ke motif 2D animasi. Dalam motif 2D animasi ini, tadi kan dalam kelas background itu banyak. Saya
pisah-pisahkan sebagai kelas-kelas sendiri agar saya bisa memilih mana saja yang akan dianimasikan. Contohnya di sini ada campfire, gunungan, dan cloud itu saya bisa menjadi kelas-kelas yang berbeda karena mereka saya ingin mereka itu bergerak. Dalam campfire ini, dalam tugas kemarin itu disuruh membuat pergerakan zigzag dan lintasannya seperti segitiga. Jadi saya mendefinisikannya seperti ini. Untuk persegi panjang miring ini kan kayunya. Kayunya monoton atau tidak bergerak, jadi saya biar sama seperti motif 2D. Nah, untuk apinya kan apinya saya ingin bergerak menggunakan apa bisa rotasi, bisa translasi, sama scaling juga. Karena koordinatnya ada banyak, jadi saya menggunakan array saja dalam film sini. Jadi ini menggunakan scaling, rotasi, dan translasi. Jadi apinya itu bisa scaling, bisa membesar, bisa mengecil, bisa rotasi, dan bisa translasi, bisa bergerak mana untuk transform point-nya ya. Dan itu menggambarkannya menggunakan lingkaran. Untuk gunungan, saya ingin gunungannya itu bisa ke kanan terus dan ada batasnya. Jika misalnya melewati batas, dia akan bergerak ke kiri. Karena itu saya menggunakan translasi. Ini update untuk kondisi jika dia melewati batas ya. Ini melewati batas 1280. Untuk ini koordinat gunungannya saya menggunakan array. Jadi saat dalam parameternya itu saya menggunakan array semua ini. Untuk cloud-nya saya juga ingin translasi kanan terus. Jadi misalnya kalau misalnya udah melewati batas, awannya itu akan bergerak dari kanan ke kiri juga. Jadi set set untuk koordinat awannya seperti ini. Ini kondisinya. Jadi kalau misalnya ke kanan, dia akan muncul di paling kiri terus ke kanan lagi. Jadi menggunakan fungsi translasi. Dan ini fungsi saya menggambarnya menggunakan elips. Untuk si Marin, saya ingin karakternya ini bisa scaling atau bisa apa bernafas menggunakan scaling. Jadi si kepala si karakternya itu dia bisa scaling seperti bernafas gitu. Jadi menggunakan scaling ini. Ini koordinat si wajah karena itu wajahnya. Ini menggunakan min dan max. Jadi dia akan mengambil transform face ini satu baris terus dicek yang nolnya bagaimana. Dan itu menggunakan ellipse parameternya yang sudah dioperasikan. Untuk wajah kan pasti bukan wajah doang. Pasti ada mata dan rambut yang mengikuti. Jadi dalam mata sama rambut ini dimodifikasi juga dalam parameternya. Menggunakan lingkaran dan ellipse dan ada bezier ya. Untuk mainnya seperti ini, jadi dia inisiasi dulu di dalam setup koordinatnya berapa aja, koordinat koordinat karakternya berapa. Jadi dalam draw tinggal menggambarkannya seperti ini. Kita langsung demokan. Jadi dalam animasi ini si awannya bisa bergerak ke kanan terus, gunungannya ke kanan terus, si apinya bergerak sesuai dengan zigzag dan segitiga. Terus kepala si karakternya bisa scaling atau ya bisa scaling seperti bernafas. Kemudian animasi dan interaksi. Sebenarnya sih hampir sama dengan
animasi, tapi dalam animasi dan interaksi ini menambahkan menambahkan moving up, moving down. Jadi menambahkan pengecekan keyboard dan mouse. Untuk si Marin, saya ingin dia bisa bergerak ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan dia bisa bernafas atau tidak bernafas. Misalnya W itu ke atas, S ke bawah, A ke kiri, D ke kanan. Q untuk true berarti dia bisa bernafas. Untuk E ini false berarti scalingnya akan dimatikan. Untuk handle key release ini dia eh, untuk jadi dia misalnya kalau dirilis itu akan mengubah si booleannya menjadi false. Untuk lainnya sih sama aja ya. Jadi cuma penambahan ini sama update ini. Untuk gunungan saya memutuskan menggunakan mouse jika saya klik itu si gunungannya ada. Jika saya klik lagi gunungannya tidak ada. Untuk cloud masih sama. Mari langsung demo. Jadi awalnya gunungannya tidak ada. Kalau misalnya saya klik, gunungannya jadi ada. Kalau misalnya saya ke kanan, mencet D, ke kanan. Jika misalnya saya ke atas, pencet B kan. Jikanya saya pencet A, maka karakternya akan ke kiri. Jika jika S, maka karakternya akan ke bawah. Jika saya memencet Q, maka karakter kepalanya itu akan scaling. Perlahan-lahan dia membesar gini. Untuk mematikannya saya menggunakan E. Jadi dia tidak bisa bernafas. Mungkin segitu saja dalam revisi kali ini. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.